Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Syarif, NIM 200222130 dari kelas AP reguler 4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi. Beberapa hambatan umum yang dapat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya salah satu hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun fisik. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan rencana pembangunan dapat terhambat dan bahkan tidak terwujud. Yang kedua yaitu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik, pergantian kepemimpinan atau konflik politik dapat mengganggu perencanaan pembangunan daerah. Pergantian kebijakan atau prioritas pembangunan oleh pemerintah baru dapat menyebabkan perubahan atau penundaan dalam rencana pembangunan yang telah ada. Selanjutnya, kurangnya data dan informasi. Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan data dan informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat, namun seringkali data yang diperlukan tidak tersedia atau sulit diakses. Kurangnya data yang memadai dapat menghambat proses perencanaan dan mengurangi kualitas rencana yang dihasilkan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat yang rendah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi, namun seringkali partisipasi masyarakat rendah karena kurangnya kesadaran, keterbatasan akses informasi, atau kurangnya mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, atau degradasi lingkungan dapat mengganggu perencanaan pembangunan daerah. Perubahan ini memerlukan penyesuaian rencana pembangunan untuk mengatasi dampak yang kadang-kadang sulit dilakukan secara cepat dan efektif. Selanjutnya, koordinasi antara lembaga yang buruk. Koordinasi yang buruk antar lembaga dan sektor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menyebabkan tumpang tindih program, ketidaksesuaian kebijakan, dan kurangnya sinergi antara berbagai sektor. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya, konflik kepentingan. Terakhir, konflik kepentingan. Terkadang terdapat konflik antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya. Konflik ini dapat menghambat perencanaan pembangunan atau mengubah arah pembangunan sesuai dengan kepentingan yang dominan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.